Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladhi khalaqal khalqa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى واكتفى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada hari yang berbahagia atau di pagi hari yang cerah ini, di hari Jumat 1 Ramadan 1441 Hijriyah, bertepatan pada tanggal 24 April 2020 Masehiyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita berupa nikmat yang sangat agung. Allah mengkaruniai kepada kita, buat kita karunia yang sangat mulia, karunia yang sangat besar, yaitu kita telah bertemu dan bersua dengan bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang syarat dengan keberkahan, bulan yang dinamai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Syahrul Ramadan Mubarak, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Tentunya ma'asyiral muslimin, pada kesempatan di tahun ini di mana kaum muslimin menjalani dan melaksanakan kewajiban puasa Ramadannya pada suasana dan kondisi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, tetaplah kita bersabar, bertakwa dan mengencangkan ikat pinggang kita sebagai bentuk upaya bagi kita untuk meningkatkan ketaatan. Jangan sampai melemah, jangan sampai labil kekuatan iman dengan adanya musibah yang menimpa negeri ini atau negeri-negeri yang lainnya. Walaupun dengan suasana yang berbeda, namun ma'asyiral muslimin, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadarilah bahwa kita sedang berada di dalam cobaan demi cobaan. Bahwasanya kewajiban puasa yang sedang dilaksanakan oleh kaum muslimin pada hari yang mulia ini dan juga di bulan yang mulia ini adalah merupakan ajang untuk mengevaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan, ketaatan dan ketakwaan seseorang kepadanya. Oleh karenanya puasa Ramadan tidak hanya sekedar kewajiban yang diembankan oleh Allah, akan tetapi dia merupakan imtihan, ujian bagi orang-orang yang mukminin. Mana di antara mereka yang benar-benar berpuasa dengan keimanan, dan juga mana di antara mereka yang berpuasa benar-benar mengharapkan ridha dan wajah Allah, dengan orang yang hanya merasa kewajiban saja, dengan orang yang hanya merasa beban sebagai kaum muslimin saja. Dan begitu juga orang-orang yang melalaikan dan mengabaikan kewajiban tersebut. Kemudian ujian yang berikutnya adalah dengan keadaan kita, yaitu dengan wabah yang menerpa negeri kaum muslimin atau negeri kita ini dan juga negeri-negeri dan bangsa yang lainnya. Ini adalah ujian berikutnya. Akan tetapi ujian ini adalah jadikanlah sebagai cambuk untuk lebih meluluhkan hati kita menghadap kepada Rabbul Alamin, Sang Penguasa yang menguasai wabah ini, yang menguasai alam semesta, yang menguasai bulan ini dan juga menguasai hamba-hambanya. Menghadaplah kepadanya, tingkatkan keimanan, tingkatkan ketaatan, wujudkan rasa syukur yang besar walaupun dalam keadaan sulit, sulitnya ekonomi, sulitnya gerak-gerik yang terhambat dan terhalang dengan adanya wabah yang sedang menimpa kaum muslimin di hari atau di bulan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah sampai kepada permulaan berpuasa. Permulaan berpuasa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau, permulaan baik itu permulaan mulai menahannya maupun permulaan mulai masuknya Ramadan. Dan nanti akan ada rincian secara terperinci atau keterangan secara terperinci bagaimana tata cara memulai puasa setiap hari dan berakhirnya puasa tersebut. Namun kali ini kita akan menjelaskan tentang permulaan puasa, yaitu permulaan diawali dengan bermulanya dan berawalnya bulan Ramadan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum jami'an, dalam menentukan atau dalam bermulanya puasa Ramadan atau wajibnya puasa Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berawal pada awal atau ketika telah dipastikan bulan Ramadan, hilal bulan Ramadan tersebut sudah dipastikan telah muncul, maka keesokan harinya telah diwajibkan setiap orang mukminin, kaum muslimin untuk melaksanakan puasa. Namun dalam menentukan ada atau tidaknya bulan tersebut telah dimulai atau belum puasa bulan Ramadan dengan ditandainya masuk bulan tersebut, ada 3 cara. Ada 3 cara atau ada 3 metode yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemudahan bagi kaum muslimin dalam beragama, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuatkan dan menetapkan metode-metode yang mudah untuk menentukan dan memulainya mereka berpuasa pada bulan yang mulia tersebut. Kata beliau hafizahullahu taala, at-tariqatul ula, metode yang pertama adalah ru'yatu hilali, yaitu melihat bulan Ramadan, yaitu bulan hilal atau yang disebut juga istilah kita adalah bulan sabit, yang mana bulan tersebut terbitnya di awal bulan dan dia hanya beberapa menit dapat diamati atau dilihat apabila mampu atau apabila terlihat oleh kita, dia hanya melewati beberapa menit terbitnya kemudian tenggelam atau menghilang kembali. Oleh karenanya maka disebut dengan hilal bulan sabit di awal bulan Ramadan. Dan ini adalah sebagai syiar oleh Allah Subhanahu wa taala memulai puasa Ramadan atau puasa wajib bulan Ramadan sebagaimana yang difirmankan olehnya di dalam ayat yang mulia, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, maka wajib atas diri kalian untuk berpuasa. Dan demikian juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yati." Di antara penggalan daripada hadis yang panjang ini ada sebuah ungkapan beliau yang mulia tentang metode untuk memulai bulan tersebut sebagai pertanda mengawali mulainya puasa Ramadan, yaitu melihat bulan. Sumu li ru'yatihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dimuatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian kata beliau, "Faman ra'al hilala binafsihi wajaba alaihi saum." Maka barang siapa yang melihat bulan sabit tersebut atau bulan hilal Ramadan tersebut sendiri, maka wajiblah atasnya untuk berpuasa. Dan ini adalah bagi seorang muslim apabila dia melihat dan yakin yang terlihat oleh dia itu adalah hilal bulan Ramadan, awal daripada bulan Ramadan, dan dia melihatnya di akhir-akhir atau di penghujung daripada bulan Sya'ban, lalu dia melihatnya, maka boleh baginya atau wajib baginya untuk berpuasa. Namun ada menjadi catatan oleh ulama di sini, bagi orang yang melihat sendiri bulan tersebut maka wajib baginya untuk berpuasa. Ini dijelaskan oleh para ulama, wajibnya berpuasa baginya adalah berpuasa untuk dirinya sendiri.
atau berpuasa diri sendiri tanpa dia mengiklankan, tanpa dia memberitahukan kepada orang lain, kepada orang lain. Ini sebagian pendapat, yaitu puasa dengan puasa sir, menyembunyikan puasanya, kewajiban puasanya karena dia sendiri yang telah melihat bulan. Namun ketika berhari raya atau berlebaran, dia kembali berlebaran dan berhari raya dengan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini metode yang pertama, yaitu melihat bulan. Apabila benar-benar sudah nyata bulan tersebut telah muncul, seperti kejadian kemarin sore misalnya, kemarin sore yaitu bertepatan pada hari Kamis adalah 29 Sya'ban, maka berbondong-bondonglah tim untuk pemelihat hilal yang telah dibentuk oleh pemerintah dan umara di negeri kita ini. Ternyata telah diputuskan dan dipastikan hilal Ramadan tersebut sudah muncul. Maka muncul pula lah keputusan dan ketetapan daripada pemerintahan kita dengan adanya sidang isbat bahwasanya pada hari ini kita telah memulai kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ini adalah bentuk daripada metode yang pertama yang telah ditetapkan dan juga disahkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai metode syiar untuk menentukan dan memulai awal Ramadan dan sekaligus memulai kita berpuasa di bulan tersebut. Kemudian metode yang kedua, kata beliau, at-tariqatu tsaniyah, asy-syahadatu 'ala ar-ru'yati aw al-ikhbaru 'anha, yaitu kesaksian atas penglihatan bulan tersebut. Adanya kesaksian seseorang lalu diakui, boleh jadi dengan cara disumpah dan diakui, dan dia adalah seorang yang adil, dipercaya dan baik akhlaknya, mukmin. Lalu dia mengkhabarkan atau memberitahukan kepada pemimpin atau penguasa atau waliul amr, maka dengan cara demikian adalah cara yang kedua yang telah ditetapkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai permulaan daripada bermulainya atau masuknya bulan Ramadan dan sekaligus kewajiban untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Fa yusamu bi ru'yati 'adlin mukallafin wa yakfi ikhbaruhu bidzalik. Kemudian kata beliau, maka hendaknya berpuasa dengan sebab adanya penglihatan oleh seorang yang adil, seorang yang terpercaya, baik akhlaknya, baik budi pekertinya, orang saleh dan mukallaf yang telah mendapatkan kewajiban daripada kewajiban syariat yang telah balik berakal. Maka cukup dengan adanya dia memberitahu kepada waliul amr, kemudian waliul amr atau pemerintahan atau penguasa atau umara mengumumkan kepada kaum muslimin di negeri tersebut, maka telah salah apa yang dia beritakan sebagai permulaan atau isyarat untuk memulainya puasa Ramadan. Dan ini sebagaimana yang disaksikan di dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, tara an-nasu al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasa bisiyamihi, rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Kesaksian daripada riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau sendiri mengungkapkan di mana manusia telah melihat bulan hilal, bulan sabit awal daripada Ramadan. Lalu saya pun memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya katakan kepadanya, anni ra'aituhu, saya telah melihatnya juga bulan tersebut, kata beliau. Fasama, lalu Rasulullah SAW berpuasa dengan mendengar atau mendapatkan berita dari Abdullah bin Umar, lalu beliau sekaligus memerintahkan manusia, kaum muslimin seluruhnya untuk berpuasa di bulan tersebut. Ini adalah metode yang kedua, yaitu kesaksian. Dan ini alhamdulillah waliul amr, penguasa dan pemerintahan di negeri kita ini telah menerapkan dengan metode yang kedua ini, yaitu mereka-mereka yang telah dipercaya oleh pemerintah untuk melihat dan menyaksikan bulan tersebut, yang mana kita lihat mereka disumpah dan lain sebagainya. Dan ini adalah metode yang telah ditetapkan di dalam syariat, metode yang telah diizinkan oleh Allah, dan ini adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kata beliau, metode yang ketiga, at-tariqatu tsalitsah. Metode yang ketiga adalah ikmalu iddati syahri Sya'ban 30 yauman. Yaitu dengan cara melengkapkan bilangan bulan Sya'ban hingga 30 hari. Melengkapkan bulan Sya'ban hingga 30 hari. Ini adalah metode yang terakhir daripada tiga cara daripada cara untuk menentukan dan menetapkan bulan Ramadan telah masuk atau belum. Jadi diantaranya apabila metode yang pertama tidak memungkinkan untuk melihat hilal, kemudian metode yang kedua juga tidak memungkinkan bagi orang-orang melihat hilal tersebut untuk mendapatkan berita-berita dari orang-orang yang melihat bulan tersebut, maka ada metode yang ketiga, yaitu menggenapkan atau melengkapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Wadzalika hinama la yural hilalu lailata 30 min Sya'ban. Yang demikian itu berlaku ketika tidak terlihat bulan sabit atau bulan Ramadan, awal bulan Ramadan tersebut di malam yang ke-30 daripada Sya'ban. Contohnya adalah ketika kita berada di pagi hari atau di petang hari kemarin, yaitu di hari Kamis, di petang harinya kita sedang berada di hari yang ke-29 daripada bulan Sya'ban. Namun ketika berlalunya hari tersebut, masuklah malam ke-30 daripada bulan Sya'ban. Namun di petang hari perpindahan dan peralihan atau pertambahan hari di hari bulan Hijriyah, hari-hari di bulan Hijriyah adalah di petang hari. Ketika di petang hari tersebut tidak terlihat hilal bulan sabit atau awal daripada bulan Ramadan, maka bulan Sya'ban yang tadinya berjumlah 29 dilengkapkan hingga hari ini menjadi 30. Jika seandainya metode atau cara yang pertama dan yang kedua tidak memungkinkan dan tidak terlihat sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berlakulah ketentuan yang ketiga ini untuk memulai kita berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Kemudian kata beliau, berlakunya ketentuan ini adalah ma'a adami wujudi ma yamna'ur ru'yatam min ghammin aw qatarin aw ma'a wujudi syai'in min dalik. Berlakunya juga metode ini kapan bisa dilakukan atau berlakunya ketentuan yang ketiga ini, yaitu penggenapan bulan Sya'ban menjadi 30 hari ketika metode yang pertama dan yang kedua gagal atau tidak dapat dilihat dengan cara yang demikian, maka dilanjutkan dengan metode yang berikutnya, yaitu dengan menggenapkan bulan Sya'ban ma'a adami wujudi ma yamna'ur ru'yah min ghammin aw qatarin, yaitu melihat atau menggenapkan bulan Sya'ban sekalipun tanpa ada yang menghalanginya. Memang tidak terlihat sama sekali. Memang tidak terlihat sama sekali munculnya bulan tersebut, walaupun tanpa ada yang menghalanginya. Baik itu terhalang oleh awan, atau terhalang oleh asap, atau terhalang oleh mendung dan lain sebagainya. Tanpa ada sesuatu yang menghalanginya, namun wujud daripada bulan tersebut tidak muncul, atau wujud daripada bulan tersebut tidak terlihat, atau ma'awujudi syai'in min dalik, atau adanya penghalang daripada penghalang-penghalang untuk melihat bulan tersebut, baik itu awan, asap, mendung dan lain sebagainya, maka ini tentu lebih menjadi alasan bahwasanya penggenapan atau melanjutkan hitungan bulan Sya'ban tersebut menjadi 30, menjadi ketetapan untuk sebagai pedoman mengawali daripada bulan Ramadan tersebut. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamasy syahru tis'atun wa isyruna yauman, bahwasanya bulan Sya'ban ini hitungannya adalah 29 hari. Jadi asal muasal daripada hitungan bulan Sya'ban tersebut adalah 29. Akan tetapi dengan hitungan 29 tidaklah menjadi kepastian setelah melewati ke-30 adalah hari pertama Ramadan, tidak. Demikianlah bijaksananya dan adilnya hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah, dan juga sekaligus sebagai rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, memberi kemudahan demi kemudahan dalam menunaikan syariatnya yang mulia ini. Maka dengan metode yang ketiga ini, jika seandainya 29 telah dilewati
dan hari yang ke-30 juga tidak terlihat, baik terhalang maupun tidak terhalang, namun tidak tampak wujud daripada bulan tersebut, maka digenapkan 30, maka jatuhlah tanggal 1 Ramadan adalah setelah melewati hari 30 atau malam 1 Ramadan adalah keesokan harinya barulah diwajibkan atau bermulanya bulan Ramadan tersebut. Kemudian kata beliau, fala tasumu hatta tarawul hilal wala tuftiru hatta, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelanjutannya, fala tasumu hatta tarawul hilal wala tuftiru hatta tarawhu fa in humma alaikum faqduru lah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tasumu hatta tarawul hilal, janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat bulan. Jadi ketentuan untuk mengawali bulan Ramadan sekaligus mengawali berpuasanya di bulan Ramadan adalah terlihatnya bulan. Terlihatnya bulan. Ada halangan atau tidak, ada penghalang atau tidak melihatnya, yang jelas apabila tidak terlihat tanpa ada halangan, atau dia tidak bisa dilihat karena ada halangan, itulah yang menjadi patokan. Namun apabila dia terlihat di malam yang ke-30, di malam yang ke-30 berarti tanggal 30 daripada yang seharusnya adalah hitungan daripada bulan Sya'ban merupakan satu daripada Ramadan. Dan beliau menetapkan ketentuan berpuasa tersebut, janganlah berpuasa apabila terhalang, apabila tidak melihatnya, wala tuftiru hatta yatarauhu, dan janganlah berlebaran hingga melihatnya, fa in wumma alaikum faqdurulah, dan jika seandainya terjadi awan mendung pada hari tersebut, maka cukupkanlah bilangan bulan Sya'ban tersebut. Wa makna uqdurulah adalah ay atimmu syahra Sya'ban 30 yauman. Maksudnya oleh beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan faqdurulah, lanjutkanlah bulan Sya'ban, yaitu menyempurnakan hingga hitungan 30 hari ke depan. Hingga 30 hari, hingga berjumlah 30 hari. Lima thabata fi hadisin Abi Hurairah, demikian juga sebagaimana yang tertera di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, fa in ghumma alaikum fa'uddu 30. Dalam riwayat lain, jika seandainya terjadi awan atau berawannya pada langit, maka hendaknya hitunglah oleh kalian bulan Sya'ban tersebut menjadi 30 hari. Inilah 3 metode daripada penetapan yang disyariatkan oleh Allah dan juga yang telah ditetapkan oleh Allah, dan juga sekaligus sebagai kemudahan bagi kaum muslimin buat hambanya yang ingin berpuasa untuk menentukan awal pertama kali dia memulai puasanya, dan sekaligus untuk memulai awal pertama kali bulan suci Ramadan. Kemudian kata beliau, wa yalzamu shaumu ramadana kulla muslimin mukallafin qadirin. Kepada siapa saja yang diwajibkan puasa ketika telah ditetapkan masuknya bulan Ramadan tersebut, maka diwajibkan atas orang-orang muslim, kaum muslimin mukallafun qadir, yaitu diwajibkan puasa tersebut kepada orang kaum muslimin, terkhusus kepada kaum muslimin yang mukallaf, yang sudah dikategorikan beban kewajiban syariat terhadap dirinya. Kemudian berikutnya adalah bagi orang yang mampu, bagi orang yang mampu untuk berpuasa. Tentunya ada catatan penting atau perlu digarisbawahi bagi yang mampu. Apakah mampu di sini berpura-pura tidak mampu, atau mampu yang di sini bagaimana? Maka pada keterangan bagi orang-orang yang mampu dan juga bagi orang yang uzur boleh baginya tidak berpuasa. Nanti akan ada keterangan berikutnya insyaallah taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fala yajibu ala kafirin. Kemudian kata beliau, fala yajibu ala kafir. Diwajibkan atas muslim, atas orang mukmin, maka tidak diwajibkan puasa tersebut kepada orang kafir. Wala yasihhu minhu, dan bahkan kalaupun mereka berpuasa tidak sah dan tidak diterima, tidak sah puasanya. Fa in taba fi athna'is syahr, dan apabila dia bertobat, dia masuk Islam di pertengahan bulan. Jika dia bertobat dan masuk Islam di pertengahan bulan, shoma baqi wala yalzimuhu qada'u ma sabaqa halal kufur. Maka wajiblah baginya untuk berpuasa sisa-sisa hari ketika atau setelah dia telah masuk Islam, maka sisa hari
di keislaman dia tersebut, di awal-awal dia telah masuk Islam atau telah menjadi seorang muslim tersebut, menunaikan puasa namun tidaklah ditekankan baginya untuk mengqadha sisa hari ketika atau di masa dia masih dalam keadaan kafir. Kemudian kata beliau, wala yajibus shaumu 'alas shaghir, dan tidaklah diwajibkan puasa terhadap anak kecil. Ya, anak kecil belum ditekankan kewajiban terhadapnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau di sini, anak kecil tidaklah wajib atas dirinya. Wa yasihhu shaumu min shaghirin mumayyizin. Namun boleh bagi mereka berpuasa atau bagi anak kecil yang mumayyiz, berumur yang telah mampu, yaitu umur mumayyiz tersebut adalah mereka yang baru beranjak umur yang mampu untuk berbicara, yang sudah mampu untuk berkomunikasi dan sudah mampu untuk berdialog, mampu dia untuk menjawab dan mampu dia untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Ini adalah tanda di antara seorang anak kecil sudah tamyiz, yaitu sudah mulai mampu membedakan antara benar atau salah, telah mampu membedakan antara buruk dan baik. Namun pada umur yang demikian, wa yakunu fi haqqihi nafilah. Kata beliau, pada umur yang demikian ketika mereka berpuasa, ini tidaklah menjadi kewajiban atas diri mereka, namun menjadi sunat hukumnya bagi mereka. Ya, kita bisa menghitung atau melihat umur mereka, walaupun tidak ada ketetapan oleh ulama berapa umur mereka yang terhitung yang sudah masuk kewajiban bagi mereka dan seberapa umur mereka yang belum diwajibkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa laisa fi sinni saghiri mumayyizin haddul umur. Bahwasanya tidak ada batasan, kata beliau, bagi anak kecil kapan umur yang terhitung dia itu adalah mumayyiz. Namun ada indikasinya. Apabila kita melihat anak tersebut akalnya, pikirannya sudah mulai cerdas, kemudian mampu untuk membedakan buruk dan baik, dan mampu mereka untuk berkomunikasi, mampu mereka untuk menjawab pertanyaan, ini adalah pra daripada mukallaf, sebelum umur-umur sebelum mereka masuk kepada umur mukallaf, yaitu umur yang telah diemban dan diwajibkan seluruh perintah kewajiban atas dirinya. Kemudian kata beliau, wala yajibu shaumu 'alal majnun walau shama hala jununih lam yasihha minhu li'adabi niyyah. Dan tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan puasa bagi orang gila. Sekalipun dia berpuasa dalam keadaan gila tersebut, maka tidaklah sah daripada puasanya dikarenakan tidak ada niat dia untuk berpuasa. Wala yajibu shaumu adaan ala maridin ya'jazu anhu wala ala musafirin wa yakdiyanihi hala zawali udril marid was safar. Qala Allah Ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan juga tidak diwajibkan. Ini adalah golongan orang-orang yang tidak wajib atas dirinya untuk berpuasa, namun ada konsekuensinya. Di antaranya adalah la yajibu shaumu adaan, tidaklah wajib untuk berpuasa di hari-harinya bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit, yang juz'u anhu, yaitu bagi orang yang sakit yang memang tidak mampu dengan sebab sakit tersebut, tidak mampu atau lemah bagi dirinya dan fisiknya untuk melaksanakan puasa. Jadi tidak hanya sekedar sakit ringan, mungkin flu ringan dan lain sebagainya, ini bukanlah sebagai kategori yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Akan tetapi sakit tersebut dijelaskan oleh ulama adalah ketika sakit tersebut sakit yang tidak terlihat atau tidak memungkinkan baginya untuk sembuh segera mungkin. Sakit yang akan berlangsung berkepanjangan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah bagi orang yang musafir. Yang kedua adalah bagi orang yang musafir, namun tertuntut bagi kedua ini, bagi orang yang kedua, bagi baik yang sakit maupun yang musafir, untuk melaksanakan qadha daripada puasanya ketika dia telah melewati, atau ketika yang sakit ketika dia telah sembuh, kemudian yang musafir adalah ketika dia telah kembali ke tempat
tinggalnya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan tadi. Pamangkana, barang siapa minkum di antara kalian maridhan, sakit, au ala safarin, atau sedang di perjalanan, sedang berada melakukan safar, perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhar, hendaknya dia membayar hutang puasanya tersebut di hari-hari yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, kata beliau, wal khitabu bi ijabis siyami yashmalul muqim wal musafir was sahiha wal marida wat tahira wal haida wan nufasa wal mughma alaih. Konteks daripada ayat ini adalah ayat yang menekankan kewajiban atau sebagai bentuk ayat untuk ayat yang menjelaskan kewajiban berpuasa. Menjelaskan kewajiban berpuasa mencakup seluruhnya, yaitu baik yang mukim maupun yang musafir, baik yang sehat maupun yang sakit, baik yang sedang suci maupun sedang haid, baik yang sedang nifas ataupun yang sedang pingsan, yang tidak sadar. Fa inna haula'i kullahum yajibu alaihim shaumu fi dhimamihim. Sesungguhnya mereka semuanya ini, atau orang-orang yang disebutkan oleh beliau tadi adalah mereka wajib untuk berpuasa pada hak mereka. Maksudnya adalah orang-orang yang disebutkan, yang dijelaskan oleh beliau, baik orang yang mukim maupun yang sedang safar, orang yang sehat maupun yang sakit, yang sedang haid, yang sedang nifas, ini adalah pada dasarnya adalah orang-orang yang juga diwajibkan berpuasa pada dirinya. Namun keadaannya lah yang mendapatkan keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya yang mulia menuntut bagi mereka untuk membayar atau menunaikan kembali setelah mereka melewati masa-masa yang tadinya uzur bagi mereka untuk tidak berpuasa, namun mereka kembali diwajibkan. Namun pada asalnya, pada dasarnya orang-orang ini adalah keadaan-keadaan orang yang telah dijelaskan tadi adalah orang yang ditekankan atau tidak ada halangan baginya untuk mengakui kewajiban puasa. Tetap termasuk golongan orang yang ditekankan baginya untuk meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu adalah puasa wajib. Ini adalah hak bagi mereka untuk mengakuinya, walaupun dalam keadaan mereka udzur untuk tidak berpuasa, namun bukan berarti mereka tidak mengakui tentang kewajiban tersebut. Inilah yang dimaksud oleh beliau, bahwasanya ayat ini adalah menetapkan kewajiban puasa bagi seluruh keadaan apapun kaum muslimin tersebut. Ya, menetapkan keadaannya, artinya menetapkan kewajiban tersebut dalam bentuk keyakinan. Itu hak kewajiban tetap ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bagi musafir setelah mereka kembali, baik yang haid setelah dia suci, baik yang nifas setelah dia selesai dari nifasnya, baik yang tidak sadar setelah dia itu sadar daripada pingsannya, baik yang gila ketika dia telah sembuh dari gilanya. Bihaits innahum yukhatabuna bis-shaum, di mana mereka ini adalah sebagai objek daripada ayat ini. Sasaran daripada ayat ini adalah mereka-mereka ini. Liya'taqidu wujubahu fi dhimamihim. Jadi maksudnya kewajiban tetap pada mereka tersebut adalah keyakinan wajib puasa. Kewajiban berpuasa. Wal 'azmu ala fi'li, dan tetap mereka merasa ada tekad di hati mereka untuk melakukannya. Namun ada uzur, ada keadaan yang menjadikan mereka uzur untuk melakukan puasa. Namun tetap mereka merasa wajib, tetap harus ada tekad di hati mereka atas kewajiban tersebut. Imma adaan, imma qadaan, wa imma qadaan. Baik itu ditunaikan secara langsung setiap hari atau ditunaikan dengan cara diqada. Faminhum man yukhatabu bis-shaumi fi nafsi syahril ada. Karena di antara mereka yang disebutkan oleh beliau tadi, yang dijelaskan oleh beliau, hafizahullahu taala tadi, ada di antara mereka adalah orang yang diwajibkan berpuasa pada setiap hari. Adanya jiwa-jiwa atau adanya pribadi-pribadi yang diwajibkan baginya untuk berpuasa setiap hari. Kemudian wa huwa sahihul muqim.
Yang dimaksud, yang ditekankan untuk berpuasa setiap hari tersebut di bulan Ramadan tersebut adalah orang yang sehat dan dia sedang mukim. Illal haid wan nufasa, kecuali bagi yang haid dan nifas, walaupun dia dalam keadaan sehat, walaupun dia dalam keadaan mukim, namun tidaklah diwajibkan baginya karena terhalang dan udzur baginya, yaitu sedang haid dan nifas. Wa minhum man yukhatabu bil qada'i faqat. Dan ada di antaranya ayat ini menjadi sasaran kepada orang yang diwajibkan baginya untuk membayar puasanya dengan cara diqadha. Namun kewajibannya tidaklah udzur, tidaklah gugur daripadanya, namun diwajibkan baginya. Di antaranya adalah orang yang wanita-wanita haid atau wanita-wanita yang sedang nifas, kemudian orang-orang yang sedang sakit. Alladzi la yaqdiru ala ada'in, di mana mereka tidak mampu untuk melaksanakan dan melakukan puasa tersebut di setiap hari. Oleh sebab itu maka dianjurkan bagi mereka wa yaqdiru alaihi qada'an, mereka mampu untuk melakukannya adalah dengan cara diqada. Wa minhum man yukhayyiru bainal amrayn, dan di antara mereka yang diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa tersebut ada dua pilihan, wa huwal musafir wal marid, yaitu bagi orang yang sedang safar melakukan perjalanan dan juga bagi orang yang sakit. Alladhi yumkinuhu sawma bi masyaqqatin min ghairi khaufin wat talab. Boleh jadi orang yang sedang safar memilih di antara dua pilihan, yaitu tetap berpuasa selama puasa tersebut tidak menyulitkan baginya dan tidak terbeban dan tidak menjadikan kesulitan bagi dirinya dan tidak membuat penderitaan atas dirinya. Dan demikian juga seseorang yang sedang sakit, yaitu sedang fisik yang kurang stabil atau yang tidak stabil, keadaan kesehatan yang labil, lalu dia tetap melakukan puasa selama dia mampu atau selama tidak merasa terbeban dan tertekan bagi dirinya untuk berpuasa. Boleh bagi orang yang keadaan tersebut untuk memilih di antara dua pilihan tersebut. Terakhir, wa man aftara li udhrin thumma zala udhruhu fi athna'i nahari Ramadan. Dan barang siapa yang berbuka disebabkan adanya udzur, kemudian setelah dia tidak mendapatkan uzur lagi fi athna'i nahari Ramadan, di siang hari atau di tengah hari Ramadan, kal musafir yaqdamu min safarihi, seperti seorang musafir yang sedang kembali daripada safarnya, wal haid wan nufasa tathurani, yaitu bagi wanita yang haid dan nifas yang mana dia sedang suci atau telah suci daripada haid dan nifasnya, wal kafir idza aslam, kemudian orang kafir masuk Islam di tengah-tengah hari Ramadan, wal majnun idza afaqa min junudi, kemudian adanya orang gila kemudian sadar daripada dan sembuh daripada penyakit gilanya, was saghiru yablugh, kemudian anak kecil masuk masa balignya, fa inna kullan min haula'i yalzumuhu al-imsak baqiyatil yaumi wa yaqdi. Maka ketentuan bagi mereka yang mana mereka mendapatkan bulan Ramadan pertengahannya atau setengah daripada bulan Ramadan mereka uzur, disebabkan oleh haid, disebabkan oleh nifas, disebabkan dia masih kafir, disebabkan oleh dia gila, disebabkan dia sakit, disebabkan dia masih kecil. Lalu pertengahan sisa daripada pertengahan Ramadan terakhir berubah keadaannya, kembali suci daripada haidnya dan nifas, kembali sadar daripada gila dan sembuh dari penyakit dan juga sembuh dari penyakitnya, kemudian masuk Islam ketika dia tadinya kafir, maka bagi mereka adalah wajib menunaikan dan melaksanakan puasa sisa-sisa daripada bulan tersebut. Kemudian mereka melakukan qada daripada sisa yang tertinggal oleh mereka, melakukan qada puasa dari sisa yang tertinggal oleh mereka. Kecuali di sini berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh beliau, yang mana orang kafir tidak diwajibkan berpuasa ketika mereka masuk Islam. Ini pada poin yang sebelumnya, ketika mereka masuk Islam di tengah Ramadan, maka diwajibkan bagi mereka untuk
berpuasa sisa daripada hari bulan Ramadan, kemudian tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa. Ini khusus bagi mereka yang baru masuk Islam, atau yang disebut juga bagi mereka-mereka yang mu'allaf di tengah bulan Ramadan. Wa kadzalika idza qamatil bayyinah bidukhuli syahri fi athna'in nahar. Dan demikian juga apabila nyata keterangan dan dipastikan masuknya bulan Ramadan tersebut, dipastikan di tengah hari, fa innal muslimina yumsikuna baqiyatal yaumi wa yaqduna al-yawma ba'da Ramadan. Dan jika terjadi, dan ini adalah kasus, kalau seandainya terjadinya bulan atau Ramadan tersebut dikabari atau diketahui masuknya Ramadan tersebut di tengah hari daripada bulan Ramadan, atau hari pertama di bulan Ramadan dan di tengah hari, maka bagi kaum muslimin untuk melaksanakan puasa menahan mulai di tengah hari tersebut sampai berakhirnya, dan dia tunaikan qada puasa yang mana dia tidak melengkapi satu hari penuh berpuasa pada hari tersebut. Namun ma'asyiral muslimin, dengan keadaan kita sekarang ini di era zaman yang maju, keadaan yang serba mudah dan fasilitas serta media dan sarana yang dengan sarana yang ada, yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu kelapangan bagi kita untuk bentuk daripada kemudahan bagi kita melaksanakan syariat ini, boleh jadi keadaan yang seperti ini tidak akan terjadi kepada kita. Dikarenakan media, dikarenakan banyaknya sarana-sarana yang mendukung, maka tidak akan ada udzur, boleh jadi tidak akan ada udzur hal yang terjadi yang seperti ini. Namun boleh jadi di pelosok-pelosok sana tidak sampai berita kepada mereka, mereka juga tidak melihat bulan dan lain sebagainya. Cukup mereka memakai memilih tiga di antara metode tadi. Namun ketika mereka tidak mengetahui berita tersebut masuknya hari ini 1 Ramadan, baru mereka ketahui di tengah hari atau di waktu zuhur, maka diwajibkan bagi mereka untuk menunaikan sisa daripada hari untuk menahan sebagai bentuk mereka mengawali puasa Ramadan. Namun karena tidak melengkapi 1 hari penuh, dituntut pula bagi mereka untuk mengqadha puasa tersebut di hari lain setelah melewati bulan suci Ramadan. Demikianlah untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah dan bimbingan kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.